Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah kita masih bisa bertemu pada kesempatan ini secara online walaupun dalam keadaan pandemi corona ini. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami dari kelompok 7, yaitu berjudul tentang dakwah multikultural di Indonesia dengan dosen pengampu kita yaitu Pak Antoni Elzal. Selanjutnya saya akan memulai pembahasan ini dengan tema dakwah multikultural. Apa itu dakwah multikultural? Dakwah yaitu menyeru, memanggil dan mengajak, dalam bahasa Arabnya yaitu da'a, yad'u dan da'watan. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 telah dijelaskan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini serulah manusia kepada jalan kebaikan dengan cara yang lemah lembut dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah atau berbantahlah kamu dengan cara yang baik. Setelah baiklah, multikultural itu adalah pendekatan dengan cara kearifan lokal atau mengikuti tradisi yang ada di daerah tersebut. Artinya dakwah multikultural ini adalah dakwah yang menyeru manusia kepada jalan kebaikan dengan cara yang lemah lembut dan mengikuti tradisi yang ada di daerah tersebut tanpa mengubah konteks tradisi tersebut. Karena sesungguhnya dakwah multikultural ini adalah dakwah yang persuasif, yaitu dakwah mengajak dengan cara lemah lembut tanpa paksaan. Beda dengan dakwah kursif, ini dakwah paksaan atau dengan ancaman. Telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu la ikra fid din. Sesungguhnya tidak ada paksaan untuk kamu memasuki agama Islam, karena telah jelas jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan terputus. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah dari ayat tersebut. Artinya di sini adalah dakwah multikultural adalah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo atau wali 9 wali di Jawa seperti dahulu, yaitu dakwah dengan cara mengikuti keadaan lokal, yaitu dengan wayang-wayangan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Karena inti dari dakwah multikultural adalah upaya untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Apalagi di Indonesia ini dengan ras, suku dan beragamaan yang beragam, dan mampu mengendalikan diri dan bertoleransi terhadap segala perbedaan yang ada, karena perbedaan itu tidak akan mungkin bisa disamakan dalam aspek apapun. Itulah inti dari dakwah multikultural. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada saudari kami untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu saudari Cika Oktariani. Kepadanya kami persilakan. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, multikultural merujuk kepada konsep kebinekaan yang bersifat multidimensi, yang meliputi aspek bahasa, suku, ras, agama, dan bangsa. Bila ditinjau dari Al-Quran, dapat kita temukan bahwa fakta multikultural umat manusia merupakan kehendak sekaligus sunnatullah bagi kehidupan umat sepanjang sejarah. Bagaimana basis dakwah multikultural dapat kita lihat pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengenal. Dari penggalan ayat yang di atas, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama.
di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara suku satu ini dan suku yang lainnya. Dan pada penggalan ayat yang sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Artinya karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara global, ayat tadi ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, tak hanya untuk umat muslim. Sebagai manusia, ia diciptakan dari sepasang suami istri, suku, ras, dan bangsanya mereka ataupun nama-nama mereka itu hanya untuk memudahkan saja, sehingga dengan itu kita dapat mudah mengenali perbedaan sifat-sifat tertentu. Di mata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah sama atau satu. Dan yang paling penting adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda suku, ras, dan bangsanya supaya saling mengenal. Melalui perkenalan itu, mereka bisa berbagi, saling memahami, saling mengerti, dan saling memperoleh manfaat, baik itu moral maupun materi. Perkenalan itu niscaya menginspirasikan semua pihak untuk menjadi lebih baik dari yang lain, dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pendekatan-pendekatan dakwah multikultural mencakup 5 aspek, yakni yang pertama yaitu mengikuti pendekatan multikultural, dakwah kontemporer yang tidak lagi berorientasi pada aspek kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas dalam wujud keadilan, kesetaraan, dan juga kesejahteraan kemanusiaan sejagat. Keberagaman budaya dan juga agama adalah sunatullah yang tidak mungkin diubah ataupun diganti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak ingin menjadikan manusia sebagai satu umat saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 99. Kalau saja Tuhanmu mau, pastilah beriman semua manusia yang ada di muka bumi ini. Maka apakah kamu akan memaksa mereka untuk beriman? Pengakuan adanya kesepakatan atau titik temu yang antar iman, maka perspektif dakwah multikultural tidak selalu identik dengan mengajak orang untuk beragama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu dalam ranah kebijakan publik dan politik. Dakwah multikultural menggagas ide tentang kesetaraan hak warga negara, termasuk hak kelompok minoritas. Tujuannya yaitu agar memberikan dukungan moral dan juga legislatif atas budaya politik dan demokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu dalam ranah sosial, yaitu dakwah multikultural memilih untuk mengambil pendekatan kultural dibandingkan harokah. Tujuannya yaitu untuk mengedepankan strategi sosialisasi Islam sebagai bagian integral umat dan bukan sesuatu yang asing melalui pengembangan gagasan Islam. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu dalam konteks pergaulan global. Dakwah multikultural menggagas dialog antar budaya dan juga keyakinan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kelima yaitu menyegarkan kembali pemahaman doktrin Islam klasik dengan cara melakukan reinvestasi dan rekonstruksi paham Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat global multikultural. Baiklah.